Assalamualaikum semuanya anak kelas 5. Jumpa lagi dengan Miss Raini. Sekarang kita akan belajar matematika. Masih semangat belajarnya? Ya, hebat. Sekarang kita akan belajar materi jarak dan kecepatan. Siap belajar? Masih semangat? Mari kita mulai. Seperti biasa, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya sayang. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Mengenal satuan jarak dan kecepatan. 2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu, jarak, dan kecepatan. Sekarang perhatikan ya nak, apa itu kecepatan? Kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Jadi, kalau ada mobil melaju, sepeda motor melaju, kamu berlari, kamu naik sepeda, itu memiliki kecepatan tertentu. Nah, kecepatan ini bisa dihitung ya sayang. Lalu bagaimana ya cara menghitung kecepatan? Karena tadi kecepatan adalah ukuran seberapa cepat sebuah benda berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu, maka kita akan menggunakan jarak dan waktu untuk menghitung kecepatan. Kecepatan atau bisa disebut dengan huruf V kecil sama dengan jarak tempuh atau S per waktu tempuh atau T. Jadi kecepatan sama dengan jarak tempuh per waktu tempuh, atau bisa dibilang jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Sedangkan jarak adalah ukuran panjang dari satu tempat ke tempat yang lain. Miss akan coba memberikan rumus segitiga ajaib. Nah, segitiga ajaib ini dapat membantu kita untuk menghitung waktu, jarak, dan kecepatan. Nah, bagaimana cara membacanya? Mari kita lihat gambar segitiga ajaib ya nak. Coba dilihat. V atau V kecil sama dengan kecepatan. E sama dengan jarak yang ditempuh. T sama dengan waktu tempuh. Jika kamu ingin mencari rumus kecepatan atau V kecil, maka kamu tutup huruf V dengan tanganmu. Maka akan terlihat adalah huruf S per T. Jadi rumus kecepatan adalah V sama dengan S per T, atau jarak per waktu tempuh, atau jarak dibagi waktu tempuh. Jika kamu ingin mencari rumus jarak yang ditempuh atau S kecil, maka tutuplah huruf S, maka yang akan terlihat adalah huruf V kali T. Jadi rumus jarak yang ditempuh atau S kecil adalah V kali T atau kecepatan dikali waktu tempuh. Dan jika kamu ingin mencari rumus waktu tempuh, maka kamu tutup huruf T kecil. Maka yang akan terlihat adalah huruf S per V. Maka waktu tempuh adalah S per V atau jarak dibagi kecepatan. Anak-anakku, agar lebih memahami materi kita hari ini, mari kita mencoba untuk latihan soal berikut ini. Simak baik-baik ya percakapan antara Umi dan Dede. Umi, itu mobil Pak Adam ya? Iya, Dek. Ada apa sayang? Pak Adam mau pulang kampung ya? Iya sayang, karena ada acara keluarga. Oh, Umi, aku mau tanya dong. Iya sayang, mau nanya apa? Jika mobil Pak Adam melaju selama 2 jam dan menempuh jarak 150 km, berapa ya Umi kecepatan mobil tersebut? Ayo sayang, kita hitung bersama-sama. Pada percakapan Umi dan Dede, waktu tempuh mobil Pak Adam sama dengan 2 jam. Dan jarak tempuh mobil Pak Adam sama dengan 150 km. Dan yang ditanyakan adalah kecepatan mobil Pak Adam. Diketahui
T sama dengan 2 jam. S sama dengan 150 km. Yang ditanyakan adalah kecepatannya. Berapakah kecepatannya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita gunakan segitiga ajaib. Karena yang ditanyakan kecepatan atau V kecil, maka kita tutup huruf V, sehingga yang terlihat S per T atau S dibagi T. Jadi 150 km per 2 jam atau 150 km dibagi 2 jam. Hasilnya adalah 75 km per jam. Soal nomor 2. Sebuah mobil melaju dari kota A menuju kota B selama 4 jam dengan kecepatan 80 km per jam. Berapa jarak kota A dengan kota B? Pada soal tersebut, diketahui T sama dengan 4 jam, V sama dengan 80 km per jam. Dan yang ditanyakan adalah jarak kota A dengan kota B atau S. Untuk mencari rumus jarak atau S, kita tutup huruf S, sehingga akan terlihat huruf V kali T. Jadi 80 km per jam dikali 4 jam sama dengan 320 km. Jadi jarak kota A dengan kota B sama dengan 320 km. Soal nomor 3. Sebuah mobil melaju dari kota A ke kota B yang berjarak 180 km dengan kecepatan 90 km per jam. Berapakah waktu yang ditempuh mobil tersebut? Pada soal tersebut, diketahui jarak atau S sama dengan 180 km dan kecepatan atau V sama dengan 90 km per jam. Yang ditanyakan adalah waktu yang ditempuh atau T. Untuk mencari rumus waktu yang ditempuh atau T, kita tutup huruf T, maka akan terlihat S per V atau S dibagi V. Jadi 180 km dibagi 90 km sama dengan 2 jam. Maka waktu yang ditempuh adalah 2 jam. Dan sekarang kalian coba untuk latihan di rumah ya. Coba kerjakan 2 soal berikut. Selalu semangat ya belajarnya anak-anakku sekalian. Kalian pasti bisa, kalian hebat. Jika kalian masih bingung dengan segitiga ajaib, kalian bisa memakai rumus yang lain, yaitu pakainya rumus Jokowi. Ingat, presiden kita Jokowi. Jadi ada J, K, dan W. J-nya jarak, K-nya kecepatan, W-nya waktu. Jadi S itu jarak, V-nya itu kecepatan, T-nya waktu. Dan cara menghitungnya sama seperti rumus segitiga ajaib. Anak-anak hebat, apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dapat mengenal dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu, jarak, dan kecepatan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya sayang. Jangan lupa sholat 5 waktunya dan tetap memakai masker jika keluar rumah. Jaga jarak dan selalu mencuci tangan di air yang mengalir. Selamat belajar anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.